Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanur Arif Rahman, mahasiswa kedokteran dari Universitas Mula Warman. Ya, di sini saya akan membahas tentang pewarnaan bakteri gram. Yang kita bahas ada 3, itu adalah prinsip dan tujuan, yang kedua itu alat dan bahan, dan yang terakhir adalah cara kerja sendiri. Kita masuk yang pertama, prinsip dan tujuan. Prinsipnya sendiri yang pertama mewarnai mikroorganisme dengan pewarnaan dasar, yaitu bisa kita gunakan kristal violet atau gentian violet. Yang kedua, kita fiksasi warna, yang mana ini untuk menguatkan pelekatan warna dasar. Misalkan kita menggunakan garam iodin atau modifikasi dari larutan lugol. Yang ketiga adalah pencucian atau penghapusan warna dasar dengan alkohol, aseton, atau campuran alkohol dengan aseton. Yang terakhir adalah pewarnaan kembali dengan pewarnaan pembanding atau kontras yang berbeda dengan pewarna dasar, yaitu untuk mewarnai sel-sel yang telah hilang warnanya oleh penghapusan warna. Misalkan yang kita pakai dalam hal ini adalah safranin atau carbolfulsin. Kita lanjut ke tujuannya. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah untuk melihat morfologi atau bakteri dan melihat reaksi dari sifat pewarnaan gram dari bakteri. Nah, sifat kuman terhadap pewarnaan merupakan sifat yang penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Nah, untuk bakteri gram positif itu berwarna ungu, sedangkan untuk bakteri gram negatif adalah warna merah. Nah, di sini yang membedakan dari hasil pewarnaan tersebut adalah dari lapisan dinding selnya, lapisan tebal tipisnya. Nah, untuk bakteri gram positif sendiri memiliki 30 lapisan, sedangkan untuk bakteri gram negatif memiliki 1-2 lapisan saja. Nah, ini seperti ini, ada gambarnya di sebelah kiri adalah bakteri gram positif, di mana ini berwarna ungu, dan yang sebelah kanan adalah bakteri gram negatif, yang mana tadi sudah disebutkan bahwa bakteri gram negatif berwarna merah. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan, untuk alatnya sendiri, yang pertama adalah objek gelas, pengkelit atau OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Untuk bahannya, yaitu biakan bakteri, terus juga ada larutan air garam fisiologi, 1 set cat gram, dan minyak imersi. Di sini bisa kita lihat untuk yang di sebelah kiri atas ada OC. Jadi OC ini nanti kita gunakan untuk mengambil dari bakterinya. Yang di atasnya ada kayak lingkaran seperti itu untuk mengambilnya. Terus yang kedua adalah objek gelas. Objek gelas di sini nanti di atas ini warna putih adalah tempat kita untuk menuliskan identitas atau labelnya. Terus ada yang ketiga adalah pipet tetes untuk nanti saat kita melakukan pengecatannya. Yang keempat adalah lampu bunsen, nanti untuk menggunakan atau fiksasi sendiri, fiksasi dari bakteri. Terus ada yang selanjutnya adalah mikroskop. Ini untuk hasil akhir nanti kita untuk membaca dari hasil warnaan. Yang terakhir adalah dari rak preparat sendiri. Rak preparat nanti yang tempat untuk kita melakukan pewarnaan juga. Ya, ini untuk gramnya. Jadi gramnya itu larutan amonium oksalat kristal violet yang terdiri dari ada gram A. Gram A itu terdiri dari kristal violet banyak 2 gram dan etil alkohol 95% itu sebanyak 20 mili, amonium oksalat 0,8 gram, aquades 80 mili. Lalu juga ada gram B atau lugol, itu ada iodin sebanyak 1 gram, terus ada Ki sebanyak 2 gram, aquades 300 mili. Lalu juga ada gram C atau larutan peluntur, yaitu ada alkohol 95% sebanyak 50 mili, terus juga ada aseton sebanyak 50 mili. Dan ada juga gram D atau larutan safranin, yang mana tadi safraninnya 2,5% dengan alkohol 95% sebanyak 10 mili. Terus juga ada aquades sebanyak 10 mili, 100 mili. Oke, kita lanjut ke cara pengerjaan. Cara pengerjaannya, yang pertama kita ambil objek gelas, baru dibersihkan. Bersihkannya dengan cara kita melewatkan objek gelasnya di atas lampu bunsen. Itu sebanyak 2-3 kali. Lalu kita beri tanda dengan spidol yang tadi ada di objek gelas yang di atas itu, kita beri tanda, labelnya. Terus kita gambar bentuk elips pada bagian bawah tengah kaca. Ini untuk fungsinya sendiri untuk meletakkan panduan untuk meletakkan dari suspensi bakteri sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan teteskan air garam pada elips tadi sudah kita gambar pada objek gelas. Selanjutnya kita adalah nanti mengambil OC, mengambil biakannya dari OC,
Baru kita suspensikan dengan air garam fisiologi pada objek gelas. Selanjutnya kita juga membuat preparat yang tipis dan diratakan dari bakteri pada kaca benda. Dengan cara kita membentuknya dengan lingkaran, terus disesuaikan dengan petanda elips yang tadi. Lalu kita keringkan preparat pada suhu kamar atau difiksasi dengan cara kita melewatkannya di atas lampu bunsen. Nah, tapi dengan catatan di sini yang dilewati lampu bunsen adalah bagian bawahnya, bukan yang ada bakterinya, gitu. Selanjutnya kita letakkan kaca benda di atas rak preparat tadi, terus kita tuangi dengan larutan kristal violet. Lalu kita biarkan selama 1-2 menit. Selanjutnya kita buang warna tadi dan dicuci dengan air yang mengalir. Lalu diteteskan seluruh preparat dengan larutan Lugol. Setelah itu kita biarkan selama 30 detik, baru kita buang larutan Lugol tersebut dan dibilas preparatnya dengan air yang mengalir. Setelah itu kita lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air yang mengalir. Baru kita lanjutkan lagi dengan zat warna kontras, yaitu bisa kita gunakan safranin. Terus kita biarkan lagi 2 menit. Baru setelah kita biarkan 2 menit, baru kita buang lagi zat warnanya, baru dengan cara kita cuci dengan air yang mengalir. Baru kita keringkan dengan cara dianginkan atau diletakkan seperti itu. Baru kita periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran lemah dari yang 10x10, baru sampai ke 10x100. Nah, di sini pada saat 10x100 kita gunakan minyak imersi. Nah, di sini adalah hasil dari mikroskopnya. Hasilnya sendiri nanti sudah selesai pewarnaan, kita cek di mikroskop. Gambarnya seperti ini, sama seperti gambar sebelumnya. Jadi untuk bakteri gram positif, dia itu berwarna ungu. Ini ada 1, 2, 3 ini positif, berwarna ungu. Lalu untuk gram negatif berwarna merah. Saat ini merah, gram negatif, gram negatif. Tadi sudah dijelaskan kalau yang membedakan dari warnanya ini gara-gara dari banyaknya lapisan peptidoglikan. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu pewarnaan bakteri tahan asam. Jadi yang kita bahas tadi sama, yaitu prinsip dan tujuan, alat dan bahan, dan karakternya itu sendiri. Lanjut masuk yang pertama adalah prinsip dan tujuan. Untuk prinsipnya sendiri. Jadi prinsipnya dari pewarnaan bakteri tahan asam ini adalah bakteri tahan asam itu sendiri memiliki kadar lemak. Namanya adalah asam mikolitik yang tinggi pada dinding sel mereka. Pada pewarnaan bakteri asam, menggunakan Ziehl-Neelsen, bakteri tahan asam akan berwarna merah karena bakteri tahan asam itu bisa menyerap pewarna dari karbonfusin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan, dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak akan membuka sehingga pewarna dapat diserap. Yang kedua, selanjutnya adalah tidak dapat dilunturkan dengan asam alkohol. Karena pada saat suhu normal, lemak pada dinding sel bakteri kembali menutup. Sehingga ketika diwarnai dengan pewarna tandingan, yaitu methylene blue, warnanya tetap merah, tidak akan berubah. Seperti itu. Selanjutnya berbeda dengan bakteri tidak tahan asam, bakteri tidak tahan asam ini akan menyerap pewarnaan tandingannya, yaitu methylene blue. Sehingga yang tidak tahan asam nanti akan terlihat warna biru. Yang tujuannya sendiri untuk melihat dan mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan terhadap pewarnaan asam. Yang dengan pewarnaan ini akan berwarna merah, sedangkan bakteri lain akan berwarna biru. Lanjut ke alat dan bahan. Untuk alat sendiri kurang lebih sama, jadi membutuhkan objek gelas dan masker, sengkelit atau OC, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Bahannya ya kita butuh bahan dari biakan bakteri itu sendiri. Terus ada cat dari Ziehl-Neelsen, terdiri dari ada Ziehl-Neelsen A, B, dan C. Bisa dibaca sendiri untuk apa aja komponennya. Dan kita juga membutuhkan dari minyak imersi nanti pada saat kita menggunakan mikroskop. Lanjut ke cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya sendiri, yang pertama adalah pakai masker. Pakai masker, terus yang kedua adalah ambil kaca benda, terus kita bersihkan dengan melewatkan di atas lampu bunsen. Kemudian kita teteskan air garam fisiologi pada tengah kaca benda.
Lalu kita lanjutkan buat preparat yang tipis dan rata. Setelah itu kita keringkan preparat dengan suhu kamar dan difiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Untuk step kelima adalah kita letakkan kaca benda mendatar pada arah preparat dan kita tuangkan larutan karbon fusin sampai menutupi seluruh permukaan dari kaca benda. Step yang ketujuh adalah kita akan melewatkan di atas nyala api di atas lampu bunsen sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Kita ulangi sebanyak 3 kali dan kita biarkan selama 5 menit. Selanjutnya kita akan buat zat warnanya dan bilas preparat dengan air yang mengalir. Lalu kita lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. Dan setelah itu kita segera mencuci dengan air yang mengalir. Lanjutkan untuk step yang ke-11 adalah kita tuangkan preparat dengan larutan methylene blue. Kita biarkan selama 30 detik. Setelah itu kita cuci dengan air yang mengalir. Dan setelah itu kita keringkan. Setelah sudah selesai, baru kita amati hasil pewarnaan kita tadi di bawah mikroskop. Mulai dari pembesaran yang lemah hingga ke pembesaran yang kuat, yaitu 1000 kali. Dengan menggunakan minyak imersi. Oke, bisa kita lihat dari panah A dan B. Untuk panah A sendiri adalah bakteri tidak tahan asam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, di awal, kalau bakteri tidak tahan asam akan berwarna biru karena dia menyerap dari methylene blue. Sedangkan untuk yang panah B adalah bakteri tahan asam. Yang mana bakteri tahan asam itu sendiri akan menyerap dari si karbon fusin sehingga menyebabkan warna merah. Dan tidak berubah ke warna biru karena dari bakteri tahan asam tidak bisa menyerap dari pewarnaan methylene blue. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.